Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Wong Jumo Jos. Bagaimana kabarnya hari ini kawan-kawan? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan beraktivitas sehari-hari, karena pada dasarnya manusia merupakan manusia sang pembelajar sejati. Amin. Kesempatan kali ini saya membuat konten tentang model matematika. Ini sangat penting ataupun sangat urgent dalam program linier, karena ini yang akan menentukan nanti merubah dari kalimat cerita atau kalimat verbal ke dalam bahasa matematika. Keseruan dari kisah model matematika itu seperti apa? Yuk kita ikuti kisahnya berikut ini. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, di sini ini artinya apa? Menerjemahkan suatu masalah. Artinya itu masih dalam kalimat cerita atau kalimat verbal ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya. Jadi merubah dari kalimat cerita atau kalimat verbal dalam kalimat matematika seperti itu. Adapun mengenai komponen model matematika itu ada dua, yaitu satu, fungsi kendala. Ini berupa sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran. Kaitannya dengan fungsi tujuan, fungsi objektif atau fungsi sasaran itu biasanya memaksimumkan atau meminimumkan. Itu tergantung dari konteks soalnya. Kalau kaitannya dengan mencari untung, berarti kan mencari untung sebesar-besarnya, berarti nanti fungsi tujuannya memaksimumkan. Kalau dengan pengeluaran biaya-biaya kan sekecil-kecilnya, berarti meminimumkan. Mengenai langkah-langkah membuat model matematika, yang pertama adalah bacalah soal secara cermat ya. Jadi kalian baca keseluruhannya dulu, kalian ambil intinya itu disuruh apa. Yang kedua, misalkan dan buat tabel. Misalkan dalam variabel biasanya yang dipakai itu X sama Y, terus buat tabel untuk memudahkan. Yang ketiga, susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Jadi dari tabel itu kalian disuruh menyusun pertidaksamaan. Yang keempat, susun fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya, yaitu yang memaksimumkan atau meminimumkan. Yang kelima, tambahkan syarat tambahan, yaitu X-nya positif, Y-nya positif ya. Jadi X lebih dari 0, Y lebih dari 0, ini artinya X positif, Y positif. Ciri-ciri tanda ketidaksamaan yang digunakan, nanti tandanya ada dua, yaitu tanda lebih dari sama dengan, sama yang satunya kurang dari sama dengan. Ini kan lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Kalau tanda lebih dari sama dengan, biasanya kalimatnya itu tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, paling sedikit. Maka nanti tanda yang dipakai adalah tanda lebih dari sama dengan. Kalau tanda kurang dari sama dengan, biasanya kalimat yang dipakai adalah tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, paling banyak, seperti itu ya. Nah, sepertinya kan ribet untuk program linier ini kalau melihat langkah-langkahnya seperti itu. Padahal pada dasarnya adalah sangat mudah. Coba kita lihat contoh soal berikut ini. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta rupiah. Ia merencanakan membeli 2 jenis sepatu, sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria adalah 20.000 per pasang dan harga beli sepatu wanita adalah 16.000 rupiah per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan wanita berturut-turut adalah 6.000 rupiah dan 5.000 rupiah.
Mengingat kapasitas kiosnya, ia hanya akan membeli sebanyak-banyak 400 pasang sepatu. Buatlah model matematikanya. Nah, ini kan kalimat cerita atau kalimat verbal. Kita akan merubah dalam model matematika. Ada langkah-langkahnya seperti tadi ya. Kalian harus baca dulu secara cermat. Intinya itu apa? Yang kedua, nah misalkan kan tadi itu dengan modal 8 juta akan digunakan untuk membeli sepatu pria dan sepatu wanita. Yang disebutkan dalam soal itu, yang pertama kali kan sepatu pria, maka itu variabelnya misalkan X. Yang kedua adalah sepatu wanita, misalkan Y. Langkah selanjutnya adalah buat tabel seperti ini. Kan ini ada sepatu pria, sepatu wanita seperti dalam soal tadi. Dia punya duit 8 juta. 8 juta itu untuk membeli harga per pasang sepatu pria kan 20.000, sepatu wanitanya 16.000. Mengingat kapasitas kiosnya hanya memuat 450 pasang, artinya 450 itu gabungan dari sepatu pria dan sepatu wanita. Pedagang tersebut kan mencari untung ya. Jadi untungnya itu untuk sepatu pria Rp6.000 per pasang dan sepatu wanita Rp5.000 per pasang. Sehingga nanti kalau dalam menyusun pertidaksamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, 20.000 X tambah 16.000 Y kurang dari sama dengan 8 juta. Kan dari ini harga beli ini ya kan. Sepatu pria kan tadi X, maka 20.000 X tambah sepatu wanita Y berarti 16.000 Y. Modal yang dipunyai hanya 8 juta, artinya dagang tersebut hanya punya uang 8 juta, sehingga tanda yang dipakai adalah kurang dari sama dengan. Untuk memudahkan pengerjaan soalnya biasanya disederhanakan. Ini nolnya kan ada 3 nih, kita coret aja. Habis, ini habis, sehingga tinggal 20 X tambah 16 Y kurang dari sama dengan 8.000. Kita sederhanakan lagi menjadi sama-sama bagi 4. Jadi 20 bagi 4 5, 16 bagi 4 4, 8.000 bagi 4 2.000. Ini untuk pertidaksamaan yang harga beli yang kaitannya dengan duit ini. Nah, sekarang pertidaksamaan 2. Sepatu pria itu kan X, berarti X 1 kali X tambah 1 kali sepatu wanita 1 kali Y kurang dari sama dengan 450. Ingat tanda kurang dari sama dengan kenapa? Karena kiosnya hanya memuat 450. Syarat tambahannya apa? Masukkan X-nya positif, Y-nya positif. Seperti itu ini ya. Nah, untung berarti memaksimumkan atau memaksimalkan. Maksimalkan berapa? 6.000 punyanya siapa ini? Sepatu pria berarti 6.000 X tambah 5.000 Y. Kan 5.000 nya ini punya wanita ini kan, sepatu wanita. Nah, jadi tambah 5.000 Y. Jadi model matematikanya adalah seperti ini ya. Nah, ini mudah bukan? Selamat mencoba, selamat belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jos!